Pemirsa, sepak bola adalah olahraga kecintaan hampir semua orang yang bisa dimainkan oleh siapa saja, ya kan? Nah, dalam People and Inspiration kali ini, saya akan menemui 3 orang yang tergabung dalam sebuah tim sepak bola istimewa, yaitu Tim Nasional Garuda Indonesia Amputee Football atau disingkat sebagai Timnas Garuda Enough. Nah, yang pertama pemirsa akan kita temui Sekjen Timnas Garuda Enough, Bapak Rusharmanto Sutomo. Ya, Pak Rusharmanto, apa kabar Pak? Baik, kabarnya. Oke, siap. Pak Rusharmanto Sutomo. Ini panggilannya apa nih Pak? Atau enaknya saya panggil apa nih Pak? Saya biasa dipanggil teman-teman Pak Tomo. Pak Tomo, oke, Pak Tomo. Ya. Nah, ini Pak Tomo ini kan sebagai sekjen dari Timnas Garuda Enough. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan tentang apa namanya tentang Timnas Garuda Enough ini. Ide awalnya seperti apa? Awalnya pertama kali itu ada beberapa teman-teman, termasuk dari Ketua Umum kita sendiri, Bapak Yudi Yaya, dan beberapa teman itu ingin mendirikan salah satu olahraga yang cabang baru, yaitu sepak bola amputasi, yang dimana sepak bola amputasi itu sudah ada seperti di negara Amerika, Irlandia, dan Italia, Inggris, gitu kan. Dan Nah, Indonesia itu ingin membangun itu untuk supaya teman-teman penyandang disabilitas yang amputasian itu yang ingin punya bakat dan kemauan itu bisa, cabang olahraga ini bisa berdiri di Indonesia. Nah, kalau ini kan rekan-rekan yang bergabung di sini adalah rekan-rekan yang diamputasi begitu, nah ini amputasinya seperti apa nih Pak? Satu kaki atau bagaimana? Atau apa saja? Amputasinya itu ada yang amputasi kaki, baik kanan ataupun kiri, khususnya amputasi tangan, baik kanan ataupun kiri, dan anggota tubuh badan yang tidak bisa digerakkan, yaitu semacam seperti KLS Otres gitu kan, tapi dalam kondisi masih utuh tangannya, itu salah satu persyaratan juga bisa masuk dalam sepak bola amputasi. Baik. Jadi ide awalnya memang untuk mencari atau membuat cabang olahraga baru seperti itu ya Pak ya, untuk mengakomodasi teman-teman kita yang berbakat di bidang olahraga khususnya sepak bola, namun memiliki kekurangan secara fisik, dalam hal ini amputasi seperti itu ya Pak ya. Nah lalu selanjutnya ini mungkin bisa diceritakan, ini untuk seleksi pemainnya ini seperti apa Pak? Awal pertama kita itu berdiri di tahun 2018. Ya kan? Pertama kali kita pemain itu dari awalnya pertamanya kita dapat undangan dari salah satu pemerintah negara Malaysia untuk mengikuti suatu pertandingan persahabatan awalnya. Terus akhirnya kita beberapa teman-teman ini mengumpulkan dari pintu-pintu, baik dari melalui organisasi maupun lewat hubungan antar teman gitu kan, dan dengan segala fasilitas kekurangannya. Alhamdulillah waktu kita di 2018 itu kita berangkat ke Malaysia dengan persiapan dengan waktu 3 bulan. Kita bisa menandingi tim Malaysia yang sudah berdiri selama 5 tahun, dan kita mendapat di situ ikut macam kayak liga, bertemu dengan 5 wilayah negara Malaysia yang sudah mempunyai tim masing-masing di setiap wilayah, dan setelah itu kita bertemu dengan timnas dan kita mendapat juara kedua dan membawa pemain terbaik dan kiper terbaik, serta bisa mengalahkan tim nasional yang sudah berdiri 5 tahun. Gitu. Nah ini maksudnya Pak, kalau untuk seleksi pemainnya sendiri, nah ini bagaimana? Apakah memang ada seleksi khusus seperti itu tentang menggocek bola misalnya? Nah itu bagaimana bentuk seleksinya sejauh ini? Awal pertama itu kita mencari pemain dulu. Setelah itu mereka sama sekali tidak mengetahui cara bermain sepak bola amputasi. Terus kita dengan termasuk ketua umum dan beberapa teman dan pelajar itu akhirnya kita memberi masukan seleksi, dan di saat ini seleksinya ya pemain bisa mengikuti apa yang kita berikan gitu kan, seperti
berlari dengan membawa bola, menggocek, gitu kan. Semuanya kita bisa mengikuti, dan memang kalau itu bisa diikuti ya kita bisa masuk sebagai timnas. Oh, jadi ada seleksi seperti itulah ya Pak ya. Nah, ya baik. Nah, ini selanjutnya ini berarti ini kan sudah sekitar 2 tahun seperti itu ya Pak ya? Iya, 2 tahun. 2 tahun. Nah, ini sejauh ini jumlah pemainnya ada berapa banyak Pak? Hampir pemain kita dari beberapa daerah seperti Palembang, Sumatera, Jawa Barat, dan termasuk Jabodetabek itu kira-kira hampir hasil seleksi kemarin ya, itu ada sekitar 25 pemain. Baik. Nah, ini rentang usianya usia berapa aja nih Pak? Usia yang paling muda ada yang masih sekitar 20 tahun dan masih kuliah. Paling usia ya 40 lah ada gitu kan. Baik. Nah, ini kan sejauh ini yang saya dapat informasi ini Pak, semua pemainnya ini laki-laki semua ini. Nah, ini ada kepikiran nggak sih untuk rekrut pemain perempuan ini Pak? Ada, jadi saat ini memang kita dalam kondisi untuk bahwa kita sudah diakui oleh Federasi Sepak Bola Amputasi dunianya, dan saat ini tapi kita di dalam negerinya kita masih belum bisa bertemu nih dengan Pak Menpora gitu kan, yang sebagai mempunyai kebijakan dalam bidang olahraga. Nah, di sini sih kita punya keinginan untuk membentuk timnas perempuan. Itu udah adalah cita-cita kita juga, supaya nanti ada sepak bola amputasi perempuan juga. Baik, jadi nanti ya kita nantikan lah ya pemain perempuan dari INAF ini. Baik, Pak Tomo, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di People and Inspiration. Sukses terus, salam buat teman-teman di Timnas Garuda INAF. Ya pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Ya, kembali lagi di People and Inspiration, pemirsa, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan sang pelatih, Muhammad Syafei. Ya, halo Pak Muhammad Syafei, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Nah, ini kita ngobrol dulu nih Pak, Pak Syafei. Nah, ini kalau bisa tahu ini sudah berapa lama mulai ngajar Timnas Garuda INAF? Alhamdulillah kurang lebih 2 tahun. Saya bergabung di Garuda INAF hingga saat sekarang. Ya. Nah, sebelumnya ini mengajar di mana Pak? Kebetulan saya itu aktivitasnya di bola, kemudian saya itu masih aktif juga di wasit, kemudian saya ambil kepelatihan dari 2019 ya, awal ya secara resmi saya ambil kepelatihan. Awalnya ilmunya otodidak. Oh gitu. Tapi Pak Syafei, nah ini sebelumnya mungkin bisa diceritain gimana awalnya sampai akhirnya Anda ditarik untuk melatih Timnas Garuda INAF ini? Kebetulan saya itu ada teman yang tahu saya mungkin ya bermain sepak bola, kemudian juga beliau juga pernah bergabung dengan saya, dan juga saya pernah melatih di kediaman beliau juga. Nah, lama-kelamaan mungkin dia masih ingat dengan saya sebagai pelatih mereka dulu, maka saya dihubungi oleh manajemen untuk bisa hadir ke lapangan. Kemudian saya datang ke lapangan, ternyata saya tidak tahu, yang saya lihat teman-teman yang beda. Tapi itu merupakan tantangan buat saya ya, jika saya diperlukan gitu. Kemudian awalnya mereka itu kan mau berangkat ke Malaysia. Lalu saya kasih sedikit ya cara bermain lah ya, cara bermain dengan baik. 1 hari itu di lapangan pusrehab Rumah Sakit Suyoto. Kemudian beberapa hari kemudian tim ini berangkat ke Malaysia. Tapi alhamdulillah dengan perjuangan pemain,
sana berhasil dengan baik. Nah, luar biasa. Nah, Pak Syafi'i, nah ini berbicara mengenai latihan bersama dengan teman-teman di Garuda Enough gitu, timnas Garuda Enough. Nah, ini bisa diceritakan kegiatannya sebelum pandemi dan pada saat pandemi seperti ini, Pak? Ya, awalnya kita kemarin itu kita persiapan Piala Asia. Jadi kita ada TC di Cilandak ya. Kemudian di bulan April itu kita ada gangguan mengenai masalah corona. Sehingganya TC itu dari bulan Desember kita TC berjalan terus hingga saat kita mau berangkat. Nah, kemudian setelah tanggal 16 Maret ada info bahwa kita negara Malaysia itu lockdown. Sehingganya pemain sebagiannya pulang ke daerah masing-masing. Tapi sejauh ini latihan gimana, Pak? Belum latihan berarti ya, Pak ya? Untuk sementara ini pemain semua latihan di tempat masing-masing dengan catatan setiap minggu mereka melaporkan atau mengirimkan video latihan kepada saya sebagai pelatihnya, dan juga mungkin bisa di grup tim, tidak masalah, yang penting ada laporannya bahwa mereka di daerah masing-masing tetap latihan. Baik. Nah, Pak Syafi'i, nah selanjutnya ini Anda kan sudah melatih teman-teman Garuda Enough ini sudah ya 2 tahun lah kurang lebih seperti itu. Nah, ini apa saja sih kendalanya sejauh ini atau tantangannya seperti apa, Pak, sejauh ini? Apa yang perlu sebenarnya kira-kira? Semua pelatih itu pasti mempunyai tantangan. Semua pelatih itu. Tapi untuk melatih ini mungkin tantangannya sangat luar biasa. Apa aja tuh? Karena beda, ya karena beda dengan pemain ya, pemain yang secara normal gitu kan. Ya contohnya saja untuk lari saja ya. Untuk lari saja kan mereka mempunyai kekuatan di tangan. Karena mereka pakai tongkat. Itu awalnya. Jadi mereka kalau kekuatan itu harus di tangan karena mereka menggunakan tongkat untuk lari. Itu pun kita pelajari sejauh mana mereka kuat tangan itu dalam menggunakan tongkat. Karena beda dengan kita seperti biasa, kita cukup lari saja sudah cukup. Tapi kalau ini kan harusnya sudah tangan, sudah kaki sebagai pengimbang. Nah, itu dia misalnya kayak speednya sendiri itu, Pak, misalnya untuk speed lari. Nah, itu gimana? Apakah ada standar khusus speednya harus begini atau minimal harus sama seperti pemain yang biasa seperti itu? Bagaimana, Pak? Itu kalau untuk speed, untuk kecepatan lari itu kita awal lontaran tangan ya ke depan dengan tongkat. Jadi terlihat kalau memang itu lontarannya orangnya tinggi mungkin pasti agak panjang langkahnya karena langkah dengan tangan dengan tongkat gitu. Jadi yang utama terlihat di tongkat. Jadi kalau lari pasti di tongkat terlihat. Kalau kaki kan tidak, kita di tongkat. Kaki itu hanya pengimbang saja atau mungkin yang kiri atau kanan ya, tapi yang terpenting adalah di tangan karena tangan yang melontarkan itu tongkatnya. Jadi mungkin memang selain latihan fisik, latihan secara mental juga di sini memang luar biasa juga ya, melatih mental kawan-kawan dari Enough ini, Garuda Enough, begitu ya, Pak ya? Itu pasti ya, karena bagaimana juga itu mental harus kuat. Karena sama-sama pemain itu kan mereka juga mempunyai kemampuan tersendiri ya. Makanya mental mereka pun harus kita uji karena apa pesan yang saat bermain pun kita kan dengan lawan-lawan lain pun kita mental yang utama. Mental harus kuat. Jika mental kuat menghadapi tantangan, insya Allah mereka akan bermain baik. Nah, ini pengalaman yang paling berkesan, Pak, selama melatih teman-teman di timnas Garuda Enough ini apa, Pak? Mungkin ada pengalaman yang nggak bisa dilupain ketika bersama mereka. Alhamdulillah, ketika saya pegang Enough ini, kita mengadakan trofeo di Stadion Kuningan Bojonegoro ya. Itu trofeo dan itu kenangan pertama saya megang tim Garuda Enough menjadi juara pertama di trofeo itu, dan kita mengalahkan timnas Malaysia. Itu kenangan manis saya. Katakanlah awal saya pegang tim di Garuda Enough ya sudah memberikan satu kenangan buat saya. Baik, terima kasih Coach Muhammad Syafi'i sudah bersama dengan kami di People and Inspiration. Sukses terus, kita nantikan pertandingan selanjutnya. Salam buat rekan-rekan di timnas Garuda Enough ya, Pak ya. Oke. Siap.
Ya, pemirsa, demikian tadi kita sudah berbincang singkat bersama dengan coach dari Timnas Garuda Enough. Dan usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Ada narasumber yang gak kalah keren lainnya. Ya, pemirsa, setelah ngobrol dengan sekjen dan pelatih di segmen sebelumnya, di bagian akhir ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pemain dari Timnas Garuda Enough. Nah, langsung saja kita akan menjumpai ini salah satu pemainnya, Aditya. Apa kabar, Aditya? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Ini Aditya bisa diceritain sudah berapa lama bergabung dengan Timnas Garuda Enough? Sekitar 6 bulan lebih lah. Oke. Baik. Nah, ini Anda selain bermain sepak bola, ini profesinya sebagai apa lagi, Mas? Ada usaha sih di Bandung sama keluarga. Oh, di Bandung. Oke. Ini memang saya dengarkan memang sudah suka sepak bola memang dari kecil gitu ya. Sudah suka Ya, banget dengan sepak bola. Nah, ini ada pemain atau klub andalan ini, Mas? Klub andalan sih Persib. Persib, woi, semangat, keren. Nah, terus kalau pemain idola siapa? Messi. Lionel Messi. Aditya, nah ini bisa diceritain ini awalnya sampai bisa bergabung dengan Timnas Garuda Enough ini bagaimana? Ya, tadinya kan setelah amputasi saya kan cari-cari lagi cabang olahraga yang lain. Ternyata kurang greget gitu lihat cabang-cabang olahraga yang lain. Terus ada rekomendasi dari temen, Dit, ada sepak bola amputasi. Adit lihat, wih, menarik pakai tongkat. Ya, menarik pakai tongkat. Terus Adit coba kan tiap hari latihan kan sama teman ditemenin. Terus ternyata susah juga pakai tongkat kayak gitu. Tapi Anda pakai tongkat sudah lama, Dit? 6 bulanan lah. Oh, iya. Sampai akhirnya bergabung dengan tim ini? Iya. Oke. Baik. Aditya, ini pengalaman-pengalaman waktu main bola, mungkin di zaman-zaman masih kecil, mungkin atau di luar Timnas Garuda Enough ini, pengalaman-pengalaman main sepak bolanya sejauh ini sudah main di mana saja? Jadi saya kan mulai fokus sepak bola itu pas usia 14 tahun. 14 tahun. Masuk kelas sepak bola, kemudian ikut kejuaraan Haornas. Usia 15 di klub Lintas Putra, kemudian ikut Suratin usia 16 sama klub yang sama. Pas usia 17 saya gabung Persib, ikut Suratin juga. Jadi memang pengalamannya sudah banyak ya? Banyak sih kalau di SSB. Oke. Nah, ini mimpi kedepannya seperti apa ini, Dit? Mimpi kedepannya sih mudah-mudahan di Indonesia juga ada liganya untuk sepak bola amputasi, karena gimana ya, melihat dari luar juga udah pada rame sepak bola amputasi. Intinya buat Indonesia mudah-mudahan ada sepak bolanya. Nah, ini kan ini yang luar biasa dari Anda. Anda ini tidak patah semangat gitu ya kan, untuk tetap mengikuti panggilan hati Anda, untuk tetap melakukan apa yang Kang Aditya cintai ini, yaitu di bagian sepak bola, di bidang sepak bola. Nah, ini mungkin bisa memberikan semangat juga bagi teman-teman di rumah ini, teman-teman kawan-kawan muda ini yang mungkin lagi nonton, yang mungkin mengalami hal-hal yang sama dengan Aditya, tapi mungkin lagi patah-patah semangat nih. Apa masukannya? Apa pesan-pesan yang bisa bagikan ke teman-teman? Intinya jangan, walaupun keterbatasan, intinya jangan minder.
lakukan apa yang kita cintai, terus maksimalkan. Nah, yang paling penting nggak cuma melakukan yang kita cintai, nggak cuma jangan minder, tapi harus maksimal dengan apa yang sudah ada sebelumnya ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Aditya sudah bergabung bersama kami di sini, dan tetap semangat, tetap hidup Persib ya. Tetap semangat untuk lakukan apapun yang Anda sukai ya, terutama dalam sepak bola, dan tetap maksimal. Oke, terima kasih Aditya sudah bergabung bersama kami di People and Inspiration. Ya, demikian tadi kita sudah ngobrol dengan teman-teman luar biasa dari Timnas Garuda Enough, dan satu hal yang luar biasa itu adalah semangat mereka. Kalau tadi kata Aditya, jangan minder, tetap semangat dan tetap maksimal dengan apa yang sudah pernah dititipkan dari semula. Saya Rolando Sambuaga, sampai jumpa.